أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bukankah istri yang cerewet itu adalah hidayah buat suaminya? Bukankah suaminya tinggal nurut saja karena apa yang dikatakan istri itu adalah biasanya benar-benar kejujuran, karena istri tahu persis kelemahan atau kekurangan dari suami. Jadi ketika dicereweti tinggal memperbaiki diri. Masya Allah. Kemudian kadang-kadang bukan istri yang tidak atau kurang bersyukur, tetapi suami itu senang dipuji. Padahal kata Ustadz Abdul Twasikal, ketika ada yang memuji supaya dilempar dengan pasir kayak nggak salah. Apakah seorang istri juga karena suami butuh dipuji, apakah boleh memuji, dan bukankah pujian itu juga merampas haknya Allah bagi para suami yang senang-senang dipuji itu? Masya Allah. Kemudian Berapa pertanyaannya Ustadz, dolim itu boleh dibalas dengan dolim kan? Kalau suami mecah piring, bolehkah istri juga memecahkan piring? Masya Allah. Iya. Yang terakhir, Wah, ini sekawan ini, Bu. bukankah yang bisa berjumpa dengan Allah itu adalah orang yang qalbun salim? Kemudian bagaimana caranya untuk bisa qalbun salim? Lalu apa yang menyebabkan tiba-tiba tidak bisa jadi sholat malam? Lalu apa yang menyebabkan sholat tidak khusyuk? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ibu tinggal satu pertanyaan lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai 3 pertanyaan. Sama Yang- lagi. Setunggal mawon. Nggih, monggo. Monggo. Yang pertama, bagaimana cara menyembuhkan penyakit dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran? Yang kedua, bagaimana cara menghadapi orang yang suka mengadu domba? Dan yang ketiga, apa hukum orang yang suka memanfaatkan orang lain? Demikian, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Satu lagi dari Bapak wonten. Ini mau jawab pertanyaannya Satu. Ibu kayaknya, Ustaz. Bapak-bapak, Bapak satu aja di sini. Ini dari toko Saking Bidang Sari. Ini jauh nih Ustadz, nih Gunung Kidul paling utara. Masya Allah. 40 kilo gitu. Oke, setunggal mawon Pak. Diringkes. Ustaz, Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan sesuai dengan realita, Ustaz. Rumah tangga itu biasanya yang mencuci, yang memasak itu perempuan. Tetapi di rumah tangga saya dan dekat saya itu kok malah terbalik. Bukannya saya mencari menang, saya maafnya sudah 1000 maaf. Kemudian yang masak juga saya, yang nyuci juga saya. Istri cuma kebagian nyeteli katok. Itu aja kok belum bisa sakinah mawadah warahmah. Bagaimana Ustadz cara yang harus saya tempuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampun nggih. Sampun. Yang pertama tadi Ustadz tentang bukankah istri cerewet itu malah manfaat gitu. Masya Allah. Itu gimana Ustadz? Iya. Iya, pertanyaan yang sangat indah sekali ya, karena memang
Salah satu yang menyebabkan kesalahan itu berulang kali terjadi karena kita beranggapan itu tidak salah. Kita menganggap itu benar. Sehingga istri tatkala dia cerewet, dia menganggapan dia ini sedang memperbaiki suaminya. Ingat, di rumah itu ada pemimpin. Siapa pemimpinnya? Suami. Allah mengangkat suami sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasalihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kata Allah, sesungguhnya atau lelaki-lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kemuliaan kepada lelaki-laki. Allah memberikan kemampuan untuk menjadi pemimpin kepada lelaki lebih daripada wanita. Yang kedua nih bapak-bapak, ingat nih. Lelaki menjadi pemimpin yang pertama karena bawaan lahir yang Allah berikan kepada dia. Anugerah ilahi. Yang kedua dikarenakan suami memberikan nafkah kepada istrinya. Maka sang suami mendapatkan kedudukan lebih tinggi kepada istrinya, yang memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau sang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, biasanya rumah tangga mulai pincang kepemimpinan suami. Karena suami tidak memberikan nafkah. Dia jadi pemimpin karena memiliki kewajiban memberikan nafkah. Berkaitan dengan pertanyaan ibu tadi, bukankah cerewetnya wanita itu hidayah bukan suami? Buat suami, ya Allah ibu-ibu, suami itu paling sumpek kepada wanita yang cerewet. Nah, betul bapak-bapak? Semangat bapak-bapak. Bagaimana cara memperbaiki suami? Ada caranya. Tidak harus dengan cerewet. Yang pertama, suami itu sebagai pemimpin tidak suka digurui. Ya namanya pemimpin. Mau pemimpin itu diprotes sama anak buahnya, sulit. Tapi ada cara memperbaiki pemimpin. Karena ingat, itu pemimpin bapak dari anak ibu. Maka seorang wanita harus menampakkan penghormatan kepada suaminya, kepada pemimpin. Kalau ada yang ingin dia omongkan, ngobrol sama suaminya. Mas, kalau ada waktu aku ingin ngomong sesuatu, mas. Ngomong sama suaminya di waktu yang tenang. Begini mas, mungkin aku yang salah mas ya. Aku ini cinta banget sama engkau mas. Baru ngomong. Kalau cerewet, mas, sini. Duduk sini. Ribut itu rumah tangga. Karena pemimpinnya suami. Apa ada anak buah panggil pemimpinnya? Ya, kepada pemimpin nanti diharap kumpul sama anak buah. Nggak ada. Yang dipanggil anak buah dipanggil sini sama pemimpin. Ibu kan tujuannya memperbaiki suami. Bukan sok jadi jagoan, tidak. Tanyakan, mas yang kayak gini nih bener enggak mas ya? Pura-pura tanya. Padahal mau ngasih tahu sama suami. Enggak masalah dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan suaminya jadi ngerti. Karena tujuan kita itu adalah bagaimana perubahan terjadi di diri suami. Duduk, nggak perlu umpamanya ketika duduk mengatakan qala Allahu ta'ala. Allah berfirman. Masya Allah. Jadi suaminya kayak diceramain gitu, Masya Allah. Orang suaminya diceramain ustadz belum tentu dengarkan. Apalagi diceramain istri. Maka tolong diperhatikan hal itu. Perbaiki suaminya dengan cara yang baik. Kalau ngomong, kadang-kala kalau berbicara itu saling ngangkat suara. Dia ngomong, Ustadz, anak kalau ngomong sama suami mesti jawab. Maka jangan ngomong, tulis. Tulis, karena kalau nulis itu insya Allah bisa memilih kata-kata yang baik. Nggak emosi orang nulis itu. Lalu berikan kepada suaminya. Begitu pula bapak-bapak. Kalau ingin menasehati istrinya, jangan di depan anak-anak, jangan. Jangan di depan orang, jangan. Ketika semua anak-anak sudah tidur ya, di kamar berduaan, katakan kepada istrinya, Dek, nggak ada wanita yang lebih aku cintai daripada dirimu di muka bumi ini. Masya Allah. Itu istri dapat kayak gitu, Masya Allah. Baru kasih nasihat. Tapi kalau ngasih nasihat, Dek, aku benci sama engkau. Allahu Akbar. Yang kedua tadi langsung terjadi piring yang saling pecah. Baik Ustaz. Mungkin seperti itu. Kalau ingin memperbaiki suaminya,
Karena wanita ini yang solehah adalah yang tunduk dan taat kepada suaminya. Taat sama suaminya. Hadza wallahu a'lam bishawab, dan wanita yang taat itu insyaallah akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, ini pertanyaan nggak perlu dijawab semua Ustaz, waktu antum terbatas. Gimana kalau zolim tadi dibalas zolim? Masya piring Allah. pecah dibalas piring pecah. insyaallah. Makanya mungkin harus ganti piring jamaah. Orang kalau suka dolim-doliman kan lempar-lemparan piring. Kalau cuma punya satu lusin di rumah nggak cukup dolim-doliman itu jamaah. Bukan jamaah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana menghadapi orang yang zalim. Bagaimana menghadapi syaitan dan bagaimana menghadapi manusia. Kalau menghadapi syaitan tidak ada cara kecuali a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau menghadapi manusia yang berbuat jahat, yang berbuat zalim, Allah katakan idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kata Allah, balaslah orang yang berbuat buruk kepada kalian dengan yang lebih baik, jamaah. Subhanallah. Kita disuruh membalas yang lebih baik. Karena apa? Ini suami kita, suami ibu-ibu nih. Ini istri kita. Kita ingin memperbaiki, bukan ingin zalim-zaliman. Dan orang yang berbuat kezaliman, ingat, Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan perbuatan zalim itu haram untuk dilakukan oleh kalian. Maka kalian jangan saling menzalimi. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, manusia ini alhamdulillah, basicnya dia itu dasarnya baik. Kalau dia memecahkan piring ya, kita mengatakan, iya mas, astagfirullah, aku mohon maaf, aku mohon ampun kepada Allah. Selesai masalahnya. Tapi kalau piring dibalas dengan piring, apa yang terjadi? Masya Allah. Maka tolong diperhatikan, jangan saling berbuat zalim, tapi saling memaafkan. Kalau sang suami menzalimi istri, memukul istrinya, atau melemparkan sesuatu yang melukai istrinya, ingat Allah itu tidak pernah tidur. Dan Allah mencatat hal itu. Serahkan kepada Allah Jalla Jalal. Hadza wallahu a'lam bishawab. Naam. Yang terakhir Ustaz, ini karena terbatasnya waktu. Yang tadi pertanyaan tentang rumah tangga, malah suami yang nyuci, yang masak, istri cuma dapat nyetrika saja. Nyetrika. Dan dia merasa rumah tangga ya tidak sebaik kalau dijalani seperti itu. Bagaimana Ustaz? Subhanallah. Kenapa kok bapak yang masak? Ana takut bapak ini memang koki gitu. Istri nggak ada waktu, istri kerja. Itu permasalahannya berarti. Kurang. Enggak, jadi perlu diketahui tadi. Seorang suami jadi pemimpin karena suami memberikan nafkah kepada istri. Tapi kalau istri yang bekerja, itu mulai permasalahan. Karena tugasnya istri akan pindah kepada suami. Maka perlu dirubah. Tetap istri tugasnya lebih banyak di rumah. Ngurusin anak-anak, aku yang akan mencukupi. Maka insya Allah dengan cara seperti itu dan saling memahami. Namun kalau memang istrinya yang punya rezeki lebih besar. Seperti kisahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud ini miskin. Istrinya alhamdulillah. Dia bisa bikin tenunan, bikin sesuatu dijual dapat duit. Tapi istrinya solehah. Tidak pernah merasa dia yang intervensi kepada suaminya, enggak. Dia tetap menjadi anak buah. Namun kadangkala memang kerjaan di rumah harus dibagi. Karena istri yang bekerja, yang dapat nafkah. Selama kerjaan istri itu halal dan sesuai dengan syariat, ya kita harus saling memahami. Tapi seorang suami tetap harus berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.